Baik, mari kita bahas lebih mendalam tentang hal yang sangat memprihatinkan ini, dengan menyatukan perhatian pada penderitaan masyarakat Aceh di tengah bencana. Tindakan oknum yang memanfaatkan situasi, dan konteks perjuangan kemerdekaan yang telah lama berlangsung. Pertama-tama, benar-benar menyakitkan hati melihat bahwa di tengah kesulitan yang luar biasa akibat bencana alam di Sumatera Aceh, di mana ribuan orang kehilangan rumah, harta benda, bahkan keluarga terkasih, ada oknum yang malah melihat ini sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi. Bencana alam seperti gempa, tsunami, atau banjir selalu membawa kesedihan dan kerusakan yang luar biasa, dan saat itu juga seharusnya menjadi momen di mana seluruh masyarakat bersatu, saling menolong, dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Orang-orang yang dalam keadaan seperti itu membutuhkan rasa aman, makanan, minuman, tempat tinggal, dan dukungan emosional, bukan orang yang memanfaatkan kesusahan mereka untuk tujuan politik atau materi. Tindakan semacam itu sungguh tidak manusiawi, tidak sesuai dengan nilai-nilai iman, moral, atau adab yang seharusnya menjadi landasan hidup kita sebagai manusia. Ia melanggar rasa empati dan solidaritas yang seharusnya kita miliki satu sama lain, terutama di saat-saat paling sulit. Kemudian, mengenai konteks perjuangan kemerdekaan Aceh yang Anda sebutkan, perjuangan ini telah memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, penuh dengan lika-liku, penderitaan, dan aspirasi dari masyarakat Aceh. Banyak orang di Aceh telah berjuang untuk hak-hak mereka, kebebasan, dan penguasaan diri sendiri selama bertahun-tahun, yang seringkali melibatkan konflik dengan pemerintah pusat. Namun, penting untuk membedakan antara aspirasi yang tulus dari masyarakat Aceh dan tindakan oknum yang memanfaatkan bencana untuk memajukan agenda mereka. Mengibarkan bendera kemerdekaan di tengah bencana di mana orang-orang sedang menderita dan membutuhkan bantuan bukanlah cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, ia cenderung memecah belah, menimbulkan ketegangan, dan mengalihkan perhatian dari hal yang paling penting, menolong korban bencana. Perjuangan yang berlandaskan hati, iman, dan moral seharusnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan memanfaatkan penderitaan mereka. Selanjutnya, apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi seperti ini? Yang paling penting adalah kita harus fokus pada penolongan korban bencana. Kita bisa memberikan bantuan materi seperti makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan, atau memberikan dukungan emosional dan tenaga kerja untuk membantu membangun kembali rumah dan komunitas mereka. Selain itu, kita juga harus menghentikan tindakan oknum yang memanfaatkan situasi. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk mengawasi dan menindak tegas mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Ini bisa meliputi penegakan hukum, pengawasan terhadap distribusi bantuan, dan pendidikan masyarakat agar lebih waspada terhadap penipuan dan eksploitasi. Mengenai pertanyaan apakah oknum tersebut harus disingkirkan dari NKRI, itu adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan pertimbangan hukum dan politik yang cermat. Tindakan mereka yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan upaya untuk membangun perdamaian dan kesatuan di Aceh. Penting untuk menemukan cara yang seimbang antara menegakkan hukum dan mempromosikan pemahaman dan dialog antara berbagai kelompok masyarakat. Pada akhirnya, situasi di Aceh di tengah bencana adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya rasa empati, solidaritas, dan moral. Kita harus berdiri bersama dengan masyarakat Aceh dalam keadaan kesulitan mereka, membantu mereka membangun kembali hidup mereka, dan mencegah orang-orang yang tidak bermoral memanfaatkan situasi. Hanya dengan begitu kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana semua orang dihargai dan dilindungi, terlepas dari latar belakang atau aspirasi mereka. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang upaya penolongan bencana yang sedang berlangsung di Aceh atau cara-cara kita bisa berkontribusi untuk membantu korban?